Sahabat Setangkai Dupa, saya saat ini sudah berada di Lewiliang Bogor. Ya, memang kondisinya saat ini agak sedikit cerah, sedikit mendung. Dan di sini saya sedang berada di situs makam Van Moutman. Ya, Van Moutman ini beliau dulunya adalah seorang menir ya, Menir Moutman. Dan di sini adalah makam beliau dulu. Dan di belakang saya ini dulu adalah tempat persemayaman mumi dari keluarga Van Moutman itu sendiri ya. Bangunan ini dikelilingin oleh kira-kira sebanyak 12 pilar lah ya, yang memang berarsitektur ala Roma Italia ya. Dan dikatakan bahwa tempat di sini meniru replika dari gereja Santo Petrus yang berada di kota Roma Italia ya. Cungkup orientasinya menghadap ke arah utara. Kemudian pintu masuknya berada di selatan. Tepat di atas pintu masuk ya, ini tulisan ini itu terdapat tulisan Van Pierre V. Moutman ya. Ya, dulunya ini adalah yang di belakang saya ini adalah tempat dari persemayaman 4 mumi dari keluarga Van Moutman, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya, dan situs ini saat ini begitu terawat ya, bahkan tanaman-tanamannya juga cantik. Ya, meskipun tidak bisa bercerita banyak di situs ini karena memang fakta sejarah dan memang catatan-catatan tertulisnya hampir sulit untuk diketemui, tapi situs ini masih cukup menyimpan nilai historis yang bagus. Kemudian juga masih menyimpan suasana ala zaman dulu yang memang masih terjaga seiring dengan dijaganya taman-taman di sini. Ya. Luas keseluruhan dari situs ini mencapai 600 meter persegi dengan luas bangunan hanya sekitar 40 meter persegi saja. Jadi memang situs ini ya sudah ala kadarnya, tapi masih cukup terawat dengan baik oleh Pemda Kabupaten Bogor. Sahabat Setangkai Dupa, saya sudah bersama pengurus dari Mausoleum Van Moutman ini ya, Pak Ucu ya namanya Pak. Pak, mungkin Pak Ucu bisa ceritakan sedikit di sini sejarahnya seperti apa, siapa yang dimakamkan di sini? Untuk sejarahnya, permulaan dari adanya Mausoleum Van Moutman ini bermula dari adanya seorang menir Belanda. Kala itu menir Belanda itu namanya Gerrit William Casimir, datang ke Indonesia dibawa orang tuanya, lahir di Belanda di Pondokguru. Kira-kira umur 14 tahun dia ikut orang tuanya ke Indonesia untuk bergabung dengan pemerintah Belanda yang ada di Batavia kala itu. Dia diangkat jadi kerja rendahan, jadi diangkat jadi kerani. Jadi kerani dulu ya. Kerani kalau dulu itu kerani, kalau sekarang kurir, tukang antar surat segala macam. Jadi lama-lama mungkin ya ada pengajuan dari orang tua, jadi dia disekolahin untuk sekolah insinyur pertanian kalau nggak salah di Belanda. Ya, setelah itu dia diangkat untuk mengurus perkebunan yang ada di satu keresidenan waktu itu meliputi 3 kabupaten, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Oh, berarti luas ya Pak? Ya, dia untuk sementara dia tinggal di Istana Bogor. Jadi untuk persiapan mengelola perkebunan itu dia sementara tinggal di Istana Bogor. Jadi untuk merencanakan untuk pembangunan perkebunan itu ya, untuk bikin kantoran, rumah tinggal, yaitu di dermaga kampus. Nah, setelah itu dia baru jadi direktur pertama
setelah beres persiapannya dia jadi angkat jadi direktur pertama perkebunan di Keresidenan itu. Dia mempunyai luas tanah yang ada di satu Keresidenan itu 120.000 hektar untuk perkebunan, dan selanjutnya dia untuk pengadaan kontraktor. Jadi kontraktor ya juga. Pembuatan jalan Anyer Panarukan, terus pembuatan bendungan-bendungan, pengadaan air bersih yang dialirkan dari Kabupaten Bogor ke Jakarta. Berarti dulu almarhum pernah kerja sama Dendels ya Pak ya? Herman Willem Dendels itu. Kan dia yang bikin jalan Anyer Panarukan. Iya, itu kan ada saudaranya itu, tangan kanan Dendels yang tinggal di sini. Ikut sama dia dikubur di sini. Oh yang ini? Bukan di situ, ya roboh. Oh yang roboh. Bukan ya. Roboh itu bukan, yang sebelahnya. Sebelahnya lagi. Ya kalau yang ini yang belah sana. Jadi setelah itu dia tinggal di Kabupaten di mana di Dermaga itu untuk mengelola perkebunan. Dia untuk pembangunan ini dimulai dari penaklukan kerajaan Tirtayasa Banten. Di kala itu dia orang-orang Belanda mungkin yang namanya menjajah ya, mungkin biasanya ikut campur urusan keluarga raja. Mulai ada interupsi gitu ya. Jadi anak Sultan Tirtayasa itu Sultan Haji nggak setuju, tahu itu yang direncanakan apa. Jadi mungkin Sultan Hajinya lagi di Arab Saudi, Sultan Haji pulang, dia nggak setuju dengan dengan rencana orang tuanya itu. Mungkin tahu itu, mungkin sama Belanda tuh sama siapa nggak tahu. Nah akhirnya perang saudara, perang saudara antara Sultan Haji dan Sultan Tirtayasa. Sultan Haji dibantu dengan ini keluarga Gerrit di dalam kasus keluarga Gerrit ya. Namanya Peter Cornelis van Montman. Berarti memang dulunya ada sejarah Divida et Impera atau adu domba ya. Jadi mengadu domba antara Sultan Banten, Sultan Tirtayasa sama Sultan Hamid ya tadi. Sultan Haji. Sultan Haji ya betul. Nah kalau boleh tahu Pak, si keluarga Gerrit ini dia meninggal kira-kira di tahun berapa Pak? Kalau di catatan ininya dulu tahun 1885 ya. Meninggalnya. Oke, berarti masih tergolong baru sekitar 200 tahun lah ya dari sekarang ya kira-kira Pak ya. Dan kemudian di sini dulu konon ada muminya nih Pak. Ya, ini muminya kemana nih Pak? Ya untuk pembangunan ini kan di sini. Jadi itu keluarga Gerrit karena itu orang dekat dengan Sultan Haji. Jadi anak Sultan Tirtayasa itu ada yang ikut ke sini ke Bogor Barat. Kan memang ini memang wilayah kekuasaan Banten juga dari mulai dari mulai ini masih ke Banten. Masih ikut Banten ya. Dan muminya sekarang jadi setelah itu untuk perencanaan pembangunan dia minta bantuan namanya Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu anak Sultan Tirtayasa. Jadi ikut setelah penaklukan Banten, keluarga Tirtayasa itu ada yang ikut kemari. Jadi istilahnya keluarga Tirtayasa yang anaknya ada, kalau nggak salah itu ada keponakannya, cucunya Tirtayasa, ada Mbah namanya jelek memang Mbah Betok, itu Mbah Ilyas, Mbah Jipro. Kalau Jipro itu perempuan, itu anak Sultan. Jadi ikut kemari, dibantu sama keponakan-keponakannya. Di antaranya Tubagus Harun, Tubagus Mustafa, Tubagus Mulapar, Tubagus Martam, dan lain-lain sebagainya. Untuk membuat makam ini. Jadi orang Belanda itu minta bantuan Mbah Ilyas. Jadi
Di kala itu Mbah Ilyas juga, karena di sini ada penguasa dulu ya, namanya Mbah Dalem Suryaningrat Kencana. Mungkin memang itu dia dari kerajaan juga ya, dengan anaknya namanya Indrajaya Kusuma, Raden Indrajaya Kusuma. Jadi dia itu Mbah Ilyas itu minta bantuan ke situ. Jadi minta apa? Karena ini wilayah kekuasaan dia, Mbah Dalem Suryaningrat Kencana itu, jadi Mbah Ilyas minta bantuan dia untuk pengadaan makam untuk keluarga Gerit William Kasmir. Terus Mbah Ilyas itu ke sana, ke mana? Udah tinggalnya dekat ini di mana? Di Panjauhan dulu. Ya dikasih apa? Untuk membangun itu di wilayah sini. Dikasih tempat lah ya, boleh dikatakan. Jadi itu Mbah Ilyas memang dekat dengan Peter Cornelis sampai Peter Cornelis itu masuk Islam. Oh, akhirnya Peter Cornelis masuk Ya, Islam. nah ini kuburan makamnya. Oh, yang ada pohon ini? Tadinya sini marmer semua. Iya, yang pohon ini ya, Pak ya? Iya. Oh. Jadi, akhirnya kasih di sini. Jadi untuk perencanaan pembangunan itu insinyurnya dari orang Belanda, terus pekerja proyek itu keluarga Mbah Ilyas. Nah, kalau boleh tahu ini pilar-pilar ini semua makam ya, Pak? Iya, makam. Jadi jumlahnya ada 37 ikut di dalam. Sama mumi 4 ya? Ya, mumi 4. Karena itu mungkin karena mumi jadi direktur yang kedua kalau nggak salah, itu meninggalnya di Perancis. Jadi nggak langsung dibawa ke sini, jadi dimumikan. Dan itu kalau yang dikuburkan langsung dikubur gitu. Tapi kalau yang meninggal di luar dibawa ke sini dalam bentuk mumi ya, gitu akhirnya ya, jadi ada 4 itu yang dimumi. Dan itu muminya ini ya posisi tidur ya, bukan berdiri ya? Tidur, tapi pakai kaca bening ditutupnya. Pakai kaca bening dulu. Tapi setelah pendudukan Jepang ke Indonesia dirusak itu muminya. Akhirnya mumi itu dibawa ke Belanda. Jadi diganti sama mayat lain lagi, keluarga lagi 4 orang, itu mah ditutup. Sekarang sudah tidak ada. Ya, dijarah lagi, ada yang menjarah sampai ini marmernya habis. Iya. Ini batanya habis tuh kan, banyak. Oh, ini dulu dijarah ya. Ini juga dijarah. Ya, demikian sahabat Setangkai Dupa. Jangan lupa saksikan video kami berikutnya dan follow YouTube kami. Tinggalkan pesan terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.